Kami mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, program studi pendidikan matematika semester 7. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan yang merupakan materi dari mata kuliah matematika ekonomi yang diampu oleh Ibu Santi Widiawati SPD MPD. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gunawan Junaidi, NPM 2084202026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Noviana dengan NPM 208420204. Yang bertindak sebagai moderator pada perkuliahan hari ini adalah rekanita kami, yaitu Siti Noviana. Kepada Siti Noviana kami persilahkan untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Baiklah rekan-rekan semua, saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya perkuliahan pada pagi hari ini. Perkuliahan pada hari ini ada 3 sesi. Yang pertama pemaparan materi, sesi yang kedua diskusi, dan sesi ketiga yaitu kesimpulan. Langsung saja saya di sini sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Selain mengenakan pajak pada suatu produk, seperti pada pembahasan materi sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi pada suatu produk. Dengan pemberian subsidi per unit pada suatu produk mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan pasar pada produk tersebut, baik harga maupun keseimbangan. Jika pemerintah memberikan subsidi per unit pada produk tertentu, akan mengakibatkan harga produk tersebut turun dan jumlah yang diminta atau ditawarkan bertambah. Ini biasanya dilakukan untuk membantu konsumen yang kurang mampu untuk membeli produk-produk tertentu. Jika fungsi permintaan adalah PD sama dengan fungsi Q, fungsi penawaran sebelum diberi subsidi per unit adalah PS sama dengan fungsi Q, dan fungsi penawaran setelah diberi subsidi per unit adalah PSS sama dengan FQ ditambah S. Maka, jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah diberi subsidi ES, QS, PS diperoleh dengan cara memecahkan persamaan, yaitu PD sama dengan FQ dan PSS sama dengan FQ ditambah S. Sedangkan jumlah dan harga keseimbangan pasar mula-mula EQE, PE diperoleh dengan cara memecahkan persamaan, yaitu PD, FQ, dan PS sama dengan FQ. Keseimbangan pasar mula-mula dan keseimbangan pasar setelah diberi subsidi dapat dilihat pada gambar. Secara geometri, subsidi yang diberikan oleh pemerintah sama menggeserkan kurva penawaran mula-mula ke bawah setinggi S per unit. Dalam hal ini dapat dilihat pada gambar sebelumnya. Pemberian subsidi total oleh pemerintah adalah S sama dengan SQS, di mana S adalah total pemberian subsidi oleh pemerintah, QS adalah jumlah keseimbangan setelah diberikan subsidi, S adalah subsidi per unit produk. Pemberian subsidi total S oleh pemerintah ditunjukkan oleh luas jajar genjang P1, AE, SP2 pada gambar berikut. Subsidi total ini sebagian dinikmati oleh produsen dan sebagian pula dinikmati oleh konsumen. Besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah luas segi 4 PE, PS, ESB, atau dapat dirumuskan dengan SC sama dengan PE min PS Q, di mana SC adalah subsidi yang dinikmati oleh konsumen, PS adalah harga produk yang dibayar konsumen setelah diberikan subsidi, PE adalah harga keseimbangan pasar, dan QS adalah jumlah produk setelah diberikan subsidi. Baik, sedangkan subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah luas segi 4 PE, BAPR atau pemberian subsidi total dari pemerintah
dikurangi dengan besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen, yaitu SP sama dengan S min SC atau SP sama dengan PE min PR T, di mana SP adalah subsidi yang dinikmati produsen, PR adalah harga produk yang diterima produsen setelah pemberian subsidi. Baik, yang selanjutnya masuk ke contoh soal yang akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Kepada Bapak Gunawan Junaidi dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri 1. Dan untuk selanjutnya kali ini adalah pembahasan tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama, fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 per unit produk, maka berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Kemudian berapakah besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Berapa besar subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen? Gambarkan dalam suatu diagram. Gambarkan dalam satu diagram. Nah, ini tadi soalnya, kita coba kerjakan. Nah, diketahui PD sama dengan 15 min Q dengan subsidi dari pemerintah sebesar 1,5 rupiah per unit. Kemudian tadi PS-nya adalah 0,5 Q ditambah 3. Maka penyelesaiannya yang pertama tadi, berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Maka dengan keseimbangan berarti PD sama dengan PS, kita substitusikan atau kita masukkan PD yaitu 15 min Q, kemudian PS 0,5 Q ditambah 3. Kita masukkan, maka didapat Q sama dengan 8. Setelah Q ditemukan atau didapat 8, kita substitusikan nilai Q ini kepada PD sama dengan 15 dikurangi Q, hingga ditemukan atau diperoleh P sama dengan 7. Nah, kemudian untuk selanjutnya, berapa besar subsidi yang diberikan pemerintah? Nah, fungsi penawaran sebelum diberi subsidi adalah P 0,5 Q ditambah 3. Fungsi penawaran setelah diberi subsidi adalah PSS atau fungsi Q dikurangi dengan S atau fungsi penawaran dikurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi 0,5 Q ditambah 3 ini dari sini dikurangi 1,5 ini merupakan subsidinya. Sehingga 0,5 Q ditambah 1,5. Nah, kemudian setelah ini 0,5 Q ditambah 1,5, maka kita menggunakan keseimbangan ya, karena keseimbangan pasti PD sama dengan PSS atau sama setelah diberi subsidi. 15 dikurangi Q, yang ini tadi 15 dikurangi sama dengan ini yang hasil setelah diberi subsidi, yaitu 0,5 Q ditambah 1,5, maka diperoleh Q-nya adalah sama dengan 9. Setelah Q didapat 9, maka kita dapat memperoleh nilai P dengan cara mensubstitusikan Q kepada persamaan P sama dengan 15 dikurangi Q, sehingga ditemukan P sama dengan 6. Maka kesetimbangan setelah diberi titik keseimbangan, maksudnya titik keseimbangan setelah diberi subsidi adalah 9,6. Kemudian selanjutnya, besar subsidi yang diberikan pemerintah. Nah, tadi besar subsidi secara keseluruhan ya. Kalau tadi besar subsidi per unit, ini besar subsidi secara keseluruhan. Yaitu S dikali dengan S. S ini S kecil tadi subsidi dikalikan dengan QS. QS tadi sudah didapat nilai 9 ya. Jadi kita masukkan 1,5 kali 9 didapatlah 13,5. Berarti besar subsidi yang diberikan pemerintah adalah 13,5. Kemudian besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Nah, ini dilambangkan SC. SC sama dengan P dikurangi PS dikali dengan Q. Nah, di sementara P ini itu berarti sudah kita dapatkan di tahap awal tadi ya, 7 maksudnya.
PS-nya kita tadi udah dapatkan juga adalah 6, kemudian QS-nya 9. Jadi 7 dikurang 6 dikali 9 berarti bernilai 9. SC-nya sama dengan 9. Kemudian besar subsidi yang dinikmati produsen, SP sama dengan S dikurangi SS yang ini dikurangi subsidi, yaitu 13,5 dikurangi 9, maka diperolehlah besar subsidi ini 4,5 ya. Yang besar subsidi yang dinikmati oleh produsen itu 4,5, atau dengan cara lain dengan pola ini dikurangi PT dikali QT. Ini diperoleh juga hasilnya sama, artinya 4,5. Artinya besar subsidi yang dinikmati oleh produsen adalah 4,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk menggambar dalam sebuah diagram ya. Jadi kita menentukan langkah-langkah terlebih dahulu. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik potong dengan sumbu P. Titik potong dengan sumbu P adalah ketika Q sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaan PD sama dengan 15 dikurangi Q. Nah, ketika Q sama dengan 0 maka P sama dengan 15. Maka titik potong pada sumbu P yaitu 0,15. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu Q ketika P sama dengan 0. Maka kita substitusikan ketika P sama dengan 0 maka Q sama dengan 15. Maka diperoleh titiknya adalah 15,0. Kemudian bahwa diketahui bahwa fungsi penawaran tadi adalah P sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Maka titik potong dengan sumbu Q dengan sumbu P ketika Q sama dengan 0 sama prosesnya seperti tadi. Kita substitusikan nilai Q yang itu sama dengan 0, maka diperoleh P nya sama dengan 3. Maka titik potong pada sumbu P adalah 0,3. Sedangkan titik keseimbangan sebelum subsidi tadi di tahap awal tadi ya sudah ditemukan bahwa 8,7 ya. Nah, kita masukkan di sini 8,7 supaya memudahkan nanti untuk penggambaran. Dan fungsi penawaran setelah diberi subsidi atau PSS sama dengan 0,5 Q ditambah 1,5. Titik potong dengan sumbu P-nya yaitu ketika Q sama dengan 0 kita substitusikan ya. 0,5 Q dikalikan dengan 0 maka diperoleh 1,5 ya. Oleh karena itu titik potong pada sumbu P adalah 0,1,5 ya, ini maksudnya 0,1,5 ya. Dengan titik keseimbangan ini sesudah maksudnya ya, mohon maaf, titik keseimbangan sesudah subsidi tadi 9,6. Ini ada salah pengetikan, ini harusnya sesudah subsidi adalah 9,6. Nah, setelah didapat titik-titik ini 9,6, 0,15, 8,7, 1,3, kemudian yang tadi 15,0, 0,15, kemudian semuanya dimasukkan ke dalam gambar melalui aplikasi GeoGebra ya. Jadi kita mulai saja. Kita gambarkan tadi ada titik 0,15 ada di sini, kita gambarkan dulu titik kita gambar titik 0,15 kemudian 15,0 di sini, kemudian kita hubungkan dengan garis ya. Ini kita hubungkan saja dengan garis. Nah, ini menjadi persamaan PD sama dengan 15 min Q. Itu nanti saja kita beri keterangan ya. Kemudian tadi untuk persamaan yang sebelum diberi subsidi atau PS sama dengan 0,5 Q ditambah 3 tadi diperoleh titik 0,3. Oke, kita buat dulu titik 0,3 di sini. Oke, bentar. Kita buat titik 0,3. Oke. Kemudian titik keseimbangannya adalah 8,7. 8,7 berarti ada di sini. Oke. Nah, kemudian titik ini kita hubungkan dengan sinar ya.
titik yang melalui 2 sinar gitu. Dari sini kita hubungkan ke sini, ke titik. Nah, oke, kita hubungkan ke situ. Kemudian untuk fungsi penawaran setelah diberi subsidi, yaitu PSS 0,5 Ki ditambah 1,5 tadi diperoleh titik 0,1,5. Di sini di titik 1,5. Kemudian kemudian untuk titik keseimbangan setelah diberi subsidi adalah 9,6. Oke. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu P ini dihubungkan dengan titik keseimbangan setelah diberi subsidi. Seperti tadi menggunakan sinar yang melalui 2 titik ya. Sini kemudian di titik ini. Kita ingat bahwa tadi didapat titik keseimbangan penawaran sebelum diberikan subsidi, yaitu di titik 8,7. Berarti di bagian ini ada titik 0,7 ya di sini, kemudian ada titik 8,0 di sini. Nah, kita hubungkan kedua titik ini dengan garis ya. Kita hubungkan. Nah, begitu juga dengan titik ini kita hubungkan. Kemudian juga tadi diperoleh titik keseimbangan sesudah diberi subsidi tadi ya, yaitu titik 9,6. Berarti 9,6 artinya di sini ada titik 0,6 maksudnya, kemudian ada titik 9,0. Nah, titik ini kita hubungkan juga. Kita hubungkan. Kemudian ini kita hubungkan juga ke titik. Nah, ya semakin terlihat. Kemudian untuk mempertegas bahwa ini hanyalah sebuah penanda atau garis bantu, maka kita bedakan garisnya. Kita buat keterangan ya. Jadi kita rubah labelnya. Ini tidak perlu kita beri nama. Kemudian tampilan ini kita rubah ya, garisnya kita rubah saja menjadi garis titik-titik biasa ya, garis putus-putus. Begitu juga dengan garis yang ini, kita rubah juga menjadi garis putus-putus, dan ini juga kita rubah dengan garis putus-putus ya, supaya lebih terlihat ini hanya untuk menghubungkan. Oke, nah setelah seperti ini, supaya makin jelas lagi, kita berikan label lagi pada setiap titiknya. Contohnya ini, di titik ini kita beri label. Ini kita berikan nilainya saja. Begitu dengan ini, semua titik ya kita berikan nilai saja, supaya memudahkan untuk kita melihat itu adalah titik berapa. Nah, kemudian kita berikan nama juga pada titik ini. Ini adalah titik E, ini titik E2 ya. Jadi kita berikan nama dulu di sini. Ini titik yang pertama tadi. Ini titik keseimbangan sebelum diberi subsidi ya. Ini kita beri nilai dan nama. Ini nilainya adalah E ya. Kemudian yang ini juga kita beri nama dan nilai. Nah, ini E2 9,6.
Kemudian kita berikan nama pada fungsinya masing-masing. Yang pertama ini fungsi ini tadi PD sama dengan 15 min Ki. Kita beri keterangan. Ini adalah fungsi PD sama dengan 15 min Ki. 15 min Ki. Oke, kita taruh di sini. Kemudian selanjutnya fungsi penawaran sebelum diberi subsidi adalah garis yang ini ya, kita berikan nama juga. Fungsinya tadi adalah PS sama dengan 0,5 Ki ditambah 3. Ini fungsinya. Kemudian fungsi penawaran sesudah diberi subsidi, yaitu PSS 0,5 Ki ditambah 1,5. Fungsi yang ini kita beri nama juga. PSS sama dengan 0,5 Ki PSS 0,5 Ki ditambah 1,5. Oke. Nah, ini fungsinya di sini. Oke. Kemudian kita gambarkan subsidi total yang diberikan pemerintah, yaitu yang membentuk gambar jajar genjang tadi ya. Berarti adalah kita gunakan poligon ya untuk memudahkan menggambarnya. Berarti ini karena dia membentuk gambar jajar genjang, berarti ke sini kita hubungkan berarti titik-titik ini, kemudian ke sini dan ke sini. Nah, seperti ini. Inilah daerah yang atau daerah yang merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah, subsidi total nih ya. Nah, sudah jadi gambarnya, tetapi tergantung teman-teman ya bagaimana latar yang digunakan. Ini bisa seperti ini atau diubah warnanya, karena kebetulan PowerPoint saya berwarna biru dongker, maka ini akan saya buat kontras agar mudah untuk dilihat ya. Jadi ini saya rubah warnanya supaya lebih kontras. Semua garis dan titik serta tulisan ini setelah tergambar seperti ini, selanjutnya kita hilangkan untuk bagian kotak-kotaknya. Setelah seperti ini tinggal kita pindahkan ke lembar kerja kita. Saya menggunakan yang PNG ya. Oke, di clipboard kita masukkan ke lembar kerja di sini. Nah, sudah, tinggal kita sesuaikan kebutuhan. Mungkin kita potong saja sebagian ya supaya lebih terlihat nantinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini mungkin masih terlalu besar ya, kita perkecil lagi. Masih terlalu Nah, dah seperti inilah. Nah, inilah grafik pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan yang berasal dari contoh soal tadi ya. Mungkin itu saja. Mungkin sudah paham semua teman-teman semua dari proses pengerjaan di tahap awal tadi, bagaimana kita mengetahui berapa harga dan jumlah kesetimbangan, berapa besar subsidi yang diberikan pemerintah, fungsi penawaran setelah subsidi dan sebagainya.
Jadi sampai dengan tahap penggambaran tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh pemateri 2. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bahas pada hari ini adalah bahwa pemerintah memberikan subsidi pada suatu produk tertentu agar dapat membantu konsumen yang kurang mampu untuk membeli produk tertentu tersebut. Dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan pasar pada produk tersebut. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.